Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara dengan tema menghidupi kemerdekaan, Bapak Ibu Saudara. Menghidupi kemerdekaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, besok tanggal 17 Agustus kita akan merayakan kemerdekaan yang ke-75. Bapak Ibu Saudara, sudah 75 tahun Indonesia merdeka. Kalau saya masih umur 33, Bapak Ibu Saudara. Ya, 33. Berarti sudah 2 kali umur saya, ya. Bahkan lebih, Indonesia sudah merdeka. Berarti sudah 2 sampai 3 keturunan, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu tapi mari kita lihat bagaimana bangsa ini, bagaimana orang-orang di bangsa kita itu menghidupi kemerdekaannya. Apakah sebenarnya kita betul-betul merdeka atau tidak, Bapak Ibu Saudara? Nah, Bapak Ibu Saudara, 75 tahun Indonesia merdeka, pada tahun ini diberi tema oleh pemerintah bahwa tema untuk kemerdekaan ini adalah Indonesia Maju, ya. Indonesia Maju. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu Indonesia Maju yang diharapkan adalah ada perubahan dari tahun sebelumnya kepada tahun yang sekarang, bahkan kepada tahun yang akan datang. Ada perubahan yang diharapkan, yaitu lebih maju, ya Bapak Ibu Saudara, lebih maju daripada yang sebelumnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan itu, kemerdekaan bangsa kita kalau kita tarik ke belakang itu bukan kemerdekaan yang datang begitu saja, Bapak Ibu Saudara. Ada perjuangan yang berat. Ada perjuangan yang berat yang dilakukan oleh para nenek moyang kita, oleh para pendahulu kita, oleh para pahlawan-pahlawan untuk merebut kemerdekaan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa? Sehingga kita bebas dari penjajah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemerdekaan itu sendiri memakan korban, Bapak Ibu Saudara. Ada orang-orang yang mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan hidupnya, mengorbankan dirinya, mengorbankan waktunya untuk merebut kemerdekaan itu sendiri. Kalau kita ingat, ada banyak pahlawan, ada banyak orang yang meninggal, ada banyak orang yang mati, Bapak Ibu Saudara. Sehingga akhirnya 1945 pada tanggal 17 Agustus, maka ada proklamasi dari kemerdekaan Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu bukan hal yang mudah untuk merebut kemerdekaan itu sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara, oleh karena itulah Soekarno mengatakan, Bapak Ibu Saudara, presiden pertama kita, Insinyur Soekarno mengatakan jas merah, Bapak Ibu Saudara. Ya, pada kali ini saya tidak pakai jas merah, Bapak Ibu, ya. Saya pakai jas hitam, ya. Nah, jas merah maksudnya apa, Bapak Ibu Saudara? Jangan sekali-kali melupakan sejarah, ya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kenapa? Oleh karena apa kita peringati sampai sekarang 17 Agustus sudah 75 tahun merdeka. Supaya apa? Supaya kita tidak melupakan sejarah, Bapak Ibu. Supaya kita tidak melupakan sejarah, supaya kita mengingat bagaimana para pahlawan, bagaimana nenek moyang kita, bagaimana para pendahulu kita itu berjuang keras, berusaha, berperang merebut kemerdekaan ini, Bapak Ibu Saudara. Sehingga sekarang kita boleh merdeka, kita boleh bebas di tanah kita, di bangsa kita, tanpa ada yang memperbudak kita, Bapak Ibu Saudara. Tanpa ada yang memperhamba kita, tanpa ada yang memperbudak kita, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang melakukan itu di masa lalu? Mereka-mereka yang adalah para pahlawan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian ada nasihat yang diberikan oleh Soekarno kepada kita, Bapak Ibu Saudara, kepada bangsa ini, yaitu dia mengatakan begini, Bapak Ibu Saudara. Perjuanganku itu lebih mudah melawan penjajah. Perjuanganku lebih mudah mengusir penjajah atau melawan penjajah. Tapi perjuangan kalian akan lebih hebat karena melawan saudara sendiri.
Soekarno mengatakan bahwa perjuangan para pahlawan itu, para pendahulu kita itu lebih mudah daripada perjuangan kita sekarang. Karena perjuangan mereka itu melawan orang-orang yang dari luar, Bapak Ibu Saudara. Tetapi pada saat ini kita sudah merdeka, perjuangan kita melawan saudara sendiri. Kita lihat di bangsa kita, sebentar-sebentar ada demonstrasi, si A maunya begini, si B-nya mau begitu, si C maunya begini. Susah, saudara-saudara. Jadi perpecahan, peperangan bukan lagi terjadi dari luar, tapi ada perang saudara. Ya. Kita sama kita sebangsa yang saling bermusuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, harusnya itu tidak terjadi, Bapak Ibu Saudara. Tapi Soekarno melihat itu jauh di belakang, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu kita harus pikirkan bagaimana kita mengisi kemerdekaan di bangsa kita, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita menghidupi kemerdekaan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal yang menarik ada hal yang sama, Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya bagikan bagi kita yang akan kita dengarkan pada hari ini, yaitu kita juga sudah dimerdekakan. Barang siapa yang percaya kepada Kristus, dia sudah dimerdekakan, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah gambaran bagaimana Allah itu memerdekakan kita dari apa? Dari kematian, ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi kita dimerdekakan dari kebinasaan untuk memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang selama-lamanya, Bapak Ibu Saudara. Jadi Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sama seperti yang saya katakan tadi yang diucapkan oleh Insinyur Soekarno, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, Yohanes 3 ayat 16 itu juga Bapak Ibu Saudara, itu seperti jas merah bagi kita orang-orang percaya. Mengapa saya katakan demikian? Kita tidak boleh lupa teks ini. Kita tidak boleh lupa peristiwa bagaimana kita dimerdekakan, Bapak Ibu Saudara. Dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari kematian kekal, dimerdekakan dari kebinasaan menuju kehidupan yang kekal. Kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Oleh karena apa? Karena kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, itu kematian Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak boleh lupa bahwa hidup kita saat ini itu karena anugerah semata. Itu karena kematian Kristus, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita ada saat ini, kita ada karena anugerah Tuhan, Bapak Ibu. Efesus 2 ayat 5-7 dikatakan, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan di sini bahwa ia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Kita mati oleh dosa-dosa kita. Kita diperbudak oleh dosa-dosa kita. Kita diperbudak oleh dosa. Kita diperhamba oleh dosa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi
Kristus menghidupkan kita. Kristus membangkitkan kita. Kristus melepaskan kita. Kristus membebaskan kita, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kristus membebaskan kita. Sehingga apa? Sehingga kita dihidupkan kembali, Bapak Ibu Saudara. Kita dibebaskan dari perhambaan dosa. Dan Ia menyediakan tempat bagi kita. Yaitu Ia menunjukkan tempat bersama-sama dengan Dia. Menyediakan tempat bersama-sama dengan Kristus. Bersama-sama dengan Allah di surga. Bapak Ibu Saudara, ini adalah hal yang kita tidak boleh lupa, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak boleh lupa peristiwa yang dialami oleh Kristus, yang terjadi kepada Kristus, yang dikorbankan untuk menebus dosa kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, hidup Bapak Ibu dan saya itu adalah karena Kristus mati. Hidup saya ada saat ini itu karena Kristus disalibkan. Hidup saya merdeka saat ini itu karena Kristus disalibkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh karena itu di dalam Yohanes, Yesus mengatakan Yohanes 8 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-34. Dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kemudian kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap orang yang berbuat dosa, berbohong, mencuri, menonton video porno, Bapak Ibu macam-macam Bapak Ibu Saudara, menipu dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa sebutkan apa saja dosamu. Bapak Ibu bisa sebutkan apa saja yang pernah kau lakukan, dosa yang pernah kau lakukan. Maka ketika engkau melakukan dosa, engkau adalah hamba dosa. Nah Bapak Ibu Saudara, Yesus dengan jelas mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Orang Israel, orang Yahudi di sini tidak memahami. Mereka berpikir kami adalah keturunan Abraham, keturunan orang yang dipilih, orang yang dijanjikan oleh Allah. Apa kami harus dimerdekakan? Tetapi Bapak Ibu Saudara, mereka lupa bahwa merdeka yang dimaksud oleh Kristus adalah merdeka dari hamba dosa. Merdeka dari budak dosa, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itulah di dalam ayat 32 tadi dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran Bapak Ibu Saudara. Di sini dengan jelas dikatakan bahwa kebenaran itu memerdekakan mereka. Kebenaran itu memerdekakan kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tahu kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Apa itu kebenaran Bapak Ibu Saudara? Kebenaran itu adalah firman itu sendiri. Yesus berkata juga, akulah jalan hidup dan kebenaran. Kebenaran adalah Yesus itu sendiri. Kebenaran itu adalah firman Tuhan itu sendiri Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu hiduplah di dalam kebenaran. Hiduplah di dalam firman Bapak Ibu Saudara. Karena kebenaran akan memerdekakan kita. Kebenaran akan memerdekakan engkau. Kebenaran akan memulihkan engkau. Kebenaran itu akan menyembuhkan engkau. Kebenaran itu akan
memerdekakan kita. Kalau kita tahu kebenaran. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita bisa membaca Alkitab di mana saja. Sekarang kita bisa membaca firman di mana saja. Oleh karena itu tidak ada lagi alasan untuk kita tidak mengetahui kebenaran. Yaitu kebenaran Kristus datang kepada dunia untuk menyelamatkan dunia. Bapak Ibu Saudara, apa yang sering kita dengar Bapak Ibu Saudara? Apakah kebenaran atau gosip Bapak Ibu Saudara? Nah, kalau saya pagi-pagi Bapak Ibu Saudara sebelum ke kantor biasanya ada sinetron-sinetron, ada Upin Ipin, ada gospot, ada macam-macam Bapak Ibu Saudara. Gosip dan lain sebagainya di TV, di televisi Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang karena anak saya suka nonton Bapak Ibu Saudara untuk supaya dia tenang sebelum kita beres-beres mau ke kantor begitu. Nah, jadi ada acara-acara itu di TV Bapak Ibu Saudara. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara kalau kita menonton sukanya gospel, gosip dan lain sebagainya. Nah, itu bukanlah kebenaran Bapak Ibu Saudara, tapi gosip-gosip Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah kita sudah tahu bahwa kebenaran akan memerdekakan kita. Tapi apakah kita memberi diri untuk mengetahui kebenaran itu Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya memberi waktu, memberi diri untuk apa? Untuk mengetahui, untuk belajar, untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran itu Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya itu memberi diri untuk senantiasa membaca firman, merenungkan firman, bertumbuh di dalam firman, maka firman itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita menyelidiki hati kita Bapak Ibu Saudara. Dalam menghidupi kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia dan kemerdekaan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa dalam Galatia pasal 5 ayat 1 dikatakan demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Bapak Ibu dengan jelas tadi saya mengatakan bahwa saya mengingatkan kembali. Kita tidak boleh lupa sejarah itu. Sejarah mana? Kristus telah memerdekakan kita. Bukan perjuangan kita Bapak Ibu Saudara. Kemudian karena itu, nah ini adalah bagian kita Bapak Ibu Saudara. Ini adalah tugas kita, ini adalah peranan kita, ini adalah tanggung jawab kita Bapak Ibu Saudara. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu Saudara, karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dijadikan hamba dosa. Bapak Ibu Saudara, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdiri teguh. Berdiri Bapak Ibu Saudara, itu perlu landasan. Untuk dapat berdiri teguh seperti saya sedang berdiri ini, maka dasarnya pijakan saya itu harus kuat Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu berdiri di atas perahu, perahunya yang goyang, ombaknya kencang, maka kita tidak bisa berdiri teguh Bapak Ibu Saudara. Kalau pijakan kita nggak kuat, kalau apa yang kita pijak tidak kuat, maka secara pasti kita tidak bisa berdiri teguh. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang mau dimaksudkan di sini adalah kita harus berdiri di atas batu karang. Di atas dasar yang kuat. Kalau dasarnya kuat, barulah kita bisa berdiri teguh. Apa dasarnya? Dasarnya adalah Kristus. Dasarnya adalah firman. Yesus mengatakan barang siapa yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia seperti seorang yang bijaksana, yang membangun rumahnya di atas batu, Bapak Ibu Saudara. Mendengarkan perkataan dan melakukan firman, ia adalah orang bijak, mendirikan rumah di atas batu.
Tapi barang siapa yang tidak mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, ia adalah orang yang bodoh, Bapak Ibu Saudara, dikatakan. Yesus berkata ia adalah orang bodoh. Kenapa? Karena ketika datang angin, datang badai, karena dasarnya, pondasinya tidak kuat, maka hanguslah rumah itu ditiup angin, Bapak Ibu Saudara. Hilanglah rumah itu ditiup angin. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu perlu pondasi, perlu tempat, perlu dasar yang kuat untuk kita berdiri teguh. Apa dasar kita untuk berdiri teguh? Yaitu Kristus, yaitu firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu mari kita dalam menghidupi kemerdekaan kita sebagai orang percaya, mari berdiri teguh di dalam Kristus. Mari menghidupi firman setiap hari, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kadang banyak goncangan, Bapak Ibu Saudara. Kadang angin itu datang, itu berupa goncangan. Kadang angin yang datang itu seperti masalah, pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan sakit penyakit. Ketika kita tidak berdiri teguh di atas dasar Kristus, di atas dasar firman, maka apa yang terjadi? Maka kita bisa jatuh, Bapak Ibu Saudara. Maka kita bisa jatuh dan tidak lagi percaya kepada Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ketika penyakit kita doakan terus menerus tidak sembuh-sembuh, dan kita juga tidak berdiri teguh di dalam firman, di dalam Kristus, maka hal-hal seperti inilah yang akhirnya membuat iman kita goyah dan kita jatuh, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari berdiri teguh. Jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Jangan lagi mau melakukan dosa. Jangan lagi mau menghidupi dosa. Karena Bapak Ibu Saudara dan saya harus ingat sejarah tadi, bahwa kematian Kristus, tubuh Kristus, pengorbanan Kristus menggantikan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, jangan sia-siakan kematian Kristus. Karena Kristus sudah mati untukmu dan untuk saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh karena itu 2 Korintus 3 ayat 17 mengatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, kita harus menghidupi kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus. Dengan cara apa? Dengan cara kita hidup di dalam roh Allah, Bapak Ibu Saudara. Artinya kita hidup di dalam kekudusan, Bapak Ibu Saudara. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara, ketika hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, maka saya percaya di sana ada roh Allah. Dan ketika ada roh Allah di sana, ada pemulihan di sana. Ada kesembuhan di sana. Ada perubahan di sana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Roma 8 ayat 1 sampai 2 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Bapak Ibu, orang yang merdeka tidak ada lagi penghukuman. Orang yang ada di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Kita diberikan kehidupan yang kekal, Bapak Ibu Saudara. Kita diberikan kemerdekaan itu. Roh yang memberi hidup itu telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan dari hukum maut. Bapak Ibu, Kristus, kematian Kristus itu memerdekakan kita dari hukum dosa dan juga dari hukum maut. Jadi kita yang ada di dalam Kristus benar-benar bebas dari dosa, Bapak Ibu. Benar-benar bebas dari dosa, benar-benar bebas dari maut. Kita diberi kehidupan yang kekal, Bapak Ibu Saudara. Mari menghidupi kemerdekaan kita ini sebagai orang percaya.
Mari menghidupi kemerdekaan kita dengan hidup dalam firman, hidup dalam roh, hidup dalam tuntunan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, 1 Petrus 2 ayat 16 sampai 17 mengatakan, hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah raja. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Petrus menuliskan ini kepada orang-orang percaya di perantauan, secara khusus mereka adalah orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus. Rasul Petrus mengatakan bahwa hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Menyalahgunakan kemerdekaan, kadang-kadang kebebasan yang diberikan itu bisa seperti orang tidak punya aturan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, contoh Bapak Ibu kita bebas jalan-jalan di Batam ini kemana saja. Mau dari dapur 12 mau pergi ke Nagoya. Dari dapur 12, dari Muka Kuning mau pergi ke Batam Center, ke mall, kemana saja. Kita bebas Bapak Ibu Saudara. Bebas sebebas-bebasnya kapanpun Bapak Ibu bisa pergi. Tapi Bapak Ibu Saudara, di masa pandemik ini, di masa COVID, ada aturannya. Kebebasan kita bersyarat. Pertama harus pakai masker Bapak Ibu Saudara. Ya. Kemudian harus jaga social distance. Nah, kemudian kalau ada lampu merah Bapak Ibu harus berhenti. Ya. Artinya di dalam kebebasan ada keteraturan Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita bebas, tapi kita harus ikuti aturan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sama seperti itu dalam kemerdekaan kita dalam Kristus. Kita merdeka dari dosa, tapi kita harus tunduk kepada aturan Kristus. Kita harus tunduk kepada aturan firman Bapak Ibu Saudara. Justru ketika kita tunduklah kepada aturan itu, kepada firman itu, di sanalah kita dibebaskan sepenuhnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Sama seperti kalau Bapak Ibu tidak tunduk kepada aturan pemerintah. Memang bebas mau pergi kemana. Tapi kalau engkau langgar lampu merah, maka kita ditangkap Bapak Ibu Saudara. Kemarin ada razia katanya di media sosial, saya baca Bapak Ibu Saudara, yang tidak pakai masker itu kena denda 250.000 Bapak Ibu. Nah, sama seperti itu, kita memang bebas mau kemana saja. Tapi kalau tidak pakai masker, maka kena denda Bapak Ibu. Maka kita kena hukuman Bapak Ibu Saudara. Nah, sama seperti itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita merdeka di dalam Kristus, maka cara hidup kita harus mengikuti aturan Kristus. Harus mengikuti aturan firman Bapak Ibu. Dengan demikianlah maka kita betul-betul merdeka dan bebas dari dosa itu. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam 1 Petrus ini, 1 Petrus 2 ayat 16 sampai 17, ada hal yang penting yang perlu kita lakukan dan pikirkan setiap hari Bapak Ibu. Pertama, hidup sebagai orang merdeka adalah hiduplah sebagai hamba Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita lepas dari budak dosa, kita lepas dari hamba dosa, kita menjadi hamba Allah Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena yang menebus kita adalah Kristus. Dulu kita melakukan tabiat-tabiat dosa, keinginan-keinginan dosa. Setelah menjadi percaya, maka kita melakukan keinginan-keinginan Kristus Bapak Ibu Saudara. Amin. Maka kita melakukan keinginan-keinginan Kristus, kita melakukan kehendak Tuhan, kita melakukan keinginan-keinginan Tuhan Bapak Ibu. Hiduplah sebagai hamba Allah. Yang selanjutnya, hidup sebagai orang merdeka. Hormatilah semua orang.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus menghormati semua orang, siapapun dia. Bukan karena dia baik kepada saya, bukan karena dia menguntungkan saya, bukan karena dia punya jabatan. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi firman mengatakan hormatilah semua orang. Semua orang Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara ketika engkau berjumpa dengan jemaat yang lain, berjumpa dengan orang lain, hormatilah semua orang seperti seharusnya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana seharusnya kita hormati orang itu? Karena setiap orang Bapak Ibu Saudara berharga di mata Tuhan. Setiap orang adalah gambar dan rupa Allah. Sekalipun mereka belum percaya kepada Kristus Bapak Ibu Saudara. Jelas Bapak Ibu Saudara, inilah peranan dan tanggung jawab yang diberikan, yang dinasehati oleh Rasul Petrus kepada jemaat yang sudah percaya Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Mereka ada di perantauan Bapak Ibu. Ya, mereka ada di perantauan dan diajarkan untuk apa? Untuk menghormati semua orang. Sama seperti kita Bapak Ibu Saudara, mayoritas kita yang ada di Batam ini adalah orang-orang perantau. Ada dari Nias, ada dari Medan, ada dari Sidimpuan, ada dari mana-mana Bapak Ibu Saudara. Ada dari pulau mana lagi Bapak Ibu. Nah, kita semua perantau Bapak Ibu Saudara. Mari kita menghormati semua orang. Jangankan semua orang, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara mungkin susah ya. Susah kadang-kadang orang segereja pun tidak dihormati. Kadang-kadang satu rumah pun suami istri pun tidak saling menghormati. Nah, tapi kali ini Bapak Ibu Saudara sebagai orang merdeka kita harus menghormati semua orang. Karena Kristus mati bukan hanya untuk saya. Kristus mati untuk semua orang Bapak Ibu Saudara. Yang selanjutnya adalah sebagai orang merdeka dikatakan kasihilah saudara-saudaramu. Nah Bapak Ibu Saudara mengasihi saudara-saudara. Artinya Bapak Ibu Saudara tidak ada kebencian di dalamnya. Bapak Ibu yang masih punya kebencian kepada saudaramu, kepada orang tua, kepada teman, kepada sekelilingmu, tetangga dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Saat ini bertobat Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau masih punya kebencian, masih punya kepahitan, berarti engkau belum merdeka Bapak Ibu Saudara. Menghidupi kemerdekaan adalah hidup di dalam kasih Bapak Ibu. Hidup di dalam kasih. Ketika orang menyakiti kita, kita mengampuni mereka. Karena apa? Karena ada kasih di dalam kita. Ada kasih Kristus yang mengalir. Mengalir seperti sungai katanya. Mengalir terus maksudnya Bapak Ibu Saudara. Mengalir sehingga apa? Sehingga ketika apapun yang dilakukan orang lain kepada kita. Kita bukan untuk membalaskannya. Tetapi kita mengasihi mereka. Mengampuni mereka. Dan membawa mereka kepada Kristus Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari mengasihi Bapak Ibu Saudara. Mari lihat sekelilingmu. Mari lihat orang-orang di sekitarmu. Adakah engkau mengasihi mereka? Adakah engkau mengasihi saudara-saudaramu? Orang yang merdeka adalah orang yang mengasihi. Tidak ada kemerdekaan dalam kebencian Bapak Ibu Saudara. Tidak ada kemerdekaan dalam kepahitan Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya harap Bapak Ibu Saudara yang terkasih tidak ada lagi benci satu sama lain di antara jemaat. Tapi semuanya saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang selanjutnya, nasihat yang selanjutnya adalah takutlah akan Allah. Bapak Ibu takutlah akan Allah artinya apa? Artinya setiap apapun yang kita lakukan, kita kerjakan. Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa? Sehingga kalau kita mau melakukan yang tidak seturut dengan firman. Kita mau melakukan dosa. Bapak Ibu takut akan Tuhan. Kita takut akan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Artinya kita melakukan segala sesuatu dengan benar Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena apa? Karena tidak ada yang tersembunyi
dari Tuhan. Tuhan Maha tahu Bapak Ibu Saudara. Dimanapun bagaimanapun cara kita menyembunyikan dosa kita, Tuhan tahu. Nah Bapak Ibu Saudara, kemudian yang terakhir adalah hormatilah raja. Artinya Bapak Ibu Saudara, hormatilah pemerintah. Bapak Ibu Saudara, mengapa Petrus mengatakan ini kepada jemaat Bapak Ibu Saudara? Karena bagi Petrus, kalau kita lihat juga di dalam surat-surat Paulus, bahwa pemerintah itu diizinkan oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Diizinkan oleh Tuhan untuk apa? Untuk membentuk orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti apapun pemerintah yang ada, kita harus menghormati. Apa tandanya kita menghormati Bapak Ibu Saudara? Kita mengikuti aturan yang ada Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, kita hidup di bangsa kita Indonesia. Kita hidup di kota Batam. Ada banyak kadang hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Aturan-aturan pemerintah yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau Bapak Ibu Saudara. Tapi sebagai warga negara yang baik, sebagai orang percaya, taatilah, hormatilah Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, Galatia pasal 5 ayat 13 mengatakan sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Mari kita Bapak Ibu Saudara melayani Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang-orang yang sudah merdeka, mari melayani satu dengan yang lain dengan kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tanda dari seorang yang sudah merdeka dalam Kristus, dia akan punya hati untuk melayani Bapak Ibu. Amin. Punya hati untuk melayani suami, melayani istrinya, melayani anak-anaknya, anak-anak melayani orang tua. Bahkan bukan hanya itu, melayani orang-orang di sekitar kita Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang Kristen, orang percaya yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, cara hidupnya adalah dia akan suka melayani Bapak Ibu. Amin. Seperti apa yang Kristus katakan, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita menghidupi kemerdekaan kita di dalam Kristus. Yang pertama tadi seperti jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Jangan pernah lupakan masa Kristus mati untuk kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, seperti apa yang dikatakan Soekarno Bapak Ibu, perjuanganku lebih mudah daripada engkau karena perjuanganku melawan penjajah, tapi perjuanganmu melawan bangsa sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara, sama seperti yang saya katakan tadi, menghidupi kemerdekaan kita itu sama dengan melawan hawa nafsu kita, melawan tabiat dosa yang ada dalam diri kita, melawan keinginan-keinginan berdosa yang ada dalam diri kita Bapak Ibu Saudara. Dan itu juga jauh lebih susah Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, menghidupi kemerdekaan, mari hidup senantiasa dalam roh. Hidup senantiasa menjadi hamba Allah, pelayan Allah. Hidup senantiasa di dalam kasih persaudaraan. Hidup senantiasa di dalam takut akan Tuhan. Dan hidup melayani seorang akan yang lain Bapak Ibu. Amin. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu Saudara.